Wayang kulit, seni pertunjukan bayangan kuno, memiliki tempat khusus di jantung Indonesia. Bayangan sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Cahaya hangatnya menari di layar, menghidupkan boneka yang rumit. Inilah wayang kulit, perpaduan menawan antara cerita, musik, dan seni. Asal-usul wayang kulit dapat ditelusuri kembali berabad-abad lamanya, pada masa kerajaan Kediri di Jawa. Prasasti dari era ini, sekitar abad ke-11, mengisyaratkan keberadaan bentuk seni yang memukau ini. Dalang merupakan tokoh yang dihormati, penghubung antara alam spiritual dan duniawi. Melalui cerita para dewa, pahlawan, dan setan, wayang kulit menawarkan bimbingan moral dan pencerahan spiritual. Bayangan yang berkelap-kelip, diiringi alunan melodi gamelan yang menghantui, membawa penonton ke dunia mitos dan legenda. Bahkan hingga kini, gema pertunjukan kuno itu masih terngiang di hati masyarakat Indonesia. Ketika kerajaan Kediri menyerah kepada kerajaan Majapahit yang perkasa, wayang kulit terus berkembang. Era Majapahit, yang berlangsung pada abad ke-13 hingga ke-16, menandai zaman keemasan bagi bentuk kesenian ini. Di bawah perlindungan penguasa Majapahit, wayang kulit mencapai tingkat kecanggihan dan seni baru. Wayang-wayangnya sendiri menjadi lebih rumit, dihiasi dengan detail yang rumit dan warna-warna cerah. Peran dalang juga berkembang selama periode ini, tidak lagi hanya sekadar perantara spiritual. Dalang menjadi seniman dan pendongeng yang disegani. Istana Majapahit menjadi pusat pertunjukan wayang kulit, menarik para dalang dan musisi paling terampil dari seluruh kekaisaran. Pertunjukan akbar digelar guna memperingati peristiwa penting, menghibur tamu kehormatan, dan merayakan kejayaan penguasa Majapahit. Wayang kulit menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan istana, simbol penyempurnaan budaya dan pencapaian seni kerajaan. Warisan zaman Majapahit terus membentuk wayang kulit hingga saat ini. Kedatangan Islam di Jawa pada abad ke-16 membawa perubahan besar dalam lanskap budaya. Ketika Islam menyebar di pulau itu, secara bertahap agama tersebut bercampur dengan tradisi yang ada, termasuk seni wayang kulit. Beberapa ulama Islam pada awalnya memandang wayang kulit dengan kecurigaan, mengaitkannya dengan kepercayaan dan praktik pra-Islam. Namun, banyak yang menyadari potensinya sebagai alat penyebaran ajaran Islam. Tokoh-tokoh bijak dan berpengaruh dalam masyarakat Islam mengakui kekuatan wayang kulit untuk memikat penonton dan menyampaikan pesan-pesan moral. Hal ini menyebabkan terjadinya periode inovasi dan adaptasi yang menarik dalam sejarah wayang kulit. Para dewa dan pahlawan Hindu seringkali digambarkan sebagai nabi dan orang suci, sementara ceritanya sendiri diresapi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Di antara banyak tokoh yang berperan penting dalam islamisasi wayang kulit, Sunan Kalijaga menonjol sebagai seorang visioner sejati. Diakui sebagai salah satu wali Songo, 9 orang wali yang dianggap menyebarkan Islam di Jawa, Sunan Kalijaga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya Jawa dan ajaran Islam. Melalui pendekatannya yang inovatif, dia mengubah wayang kulit dari bentuk ekspresi Hindu-Buddha menjadi alat yang ampuh untuk propagasi Islam. Dia memasukkan unsur-unsur kosmologi Islam, sejarah, dan ajaran-ajaran ke dalam repertoar tradisional wayang kulit. Warisan Sunan Kalijaga jauh melampaui inovasi di wayang kulit. Dia dihormati sebagai simbol keharmonisan budaya dan toleransi agama, bukti kekuatan seni untuk menjembatani perpecahan dan menumbuhkan pemahaman. Epos Hindu Mahabharata dan Ramayana selalu menjadi inti wayang kulit. Namun, dengan datangnya Islam, epos-epos tersebut mengalami transformasi yang menarik. Alih-alih dibuang, mereka ditafsirkan kembali melalui sudut pandang Islam. Karakter dan narasi mereka dipenuhi dengan makna baru. Tokoh-tokoh Mahabharata seperti Arjuna, Yudhistira, dan Bima sering digambarkan memiliki kualitas yang dikagumi dalam Islam, seperti kebenaran, keberanian, dan pengabdian kepada Tuhan. Demikian pula, Ramayana dengan kisah epiknya tentang cinta, tugas, dan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan mendapat resonansi dalam ajaran Islam. Rama, raja yang adil, datang untuk melambangkan kebajikan seorang penguasa yang adil, sementara istrinya setia Sita mewakili takwa dan pengabdian. Interpretasi ulang epik Hindu ini memungkinkan wayang kulit untuk berfungsi sebagai jembatan antara yang lama dan baru. Ini menyediakan konteks budaya yang familiar untuk memahami ajaran Islam, membuatnya lebih mudah diakses dan relevan bagi masyarakat Jawa.
Di luar makna religius dan spiritualnya, wayang kulit selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial dan moral Jawa. Cerita, karakter, dan bahkan struktur pertunjukan itu sendiri mencerminkan adat istiadat, kepercayaan, dan aspirasi masyarakat Jawa. Struktur hierarki alam semesta wayang kulit, dengan para dewa, raja, bangsawan, dan rakyat jelata, mencerminkan tatanan sosial tradisional Jawa. Kisah-kisah tersebut seringkali berkisar pada tema tugas, kehormatan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap otoritas, nilai-nilai yang telah lama menjadi inti budaya Jawa. Dalang, melalui kepiawaiannya dalam bercerita, memandu penonton melalui seluk-beluk hubungan manusia, menjelajahi tema cinta, pengkhianatan, ambisi, dan penebusan. Wayang kulit juga berfungsi sebagai wadah komentar sosial. Melalui humor, satir, dan alegori, dalang dapat membahas isu-isu kontemporer, mengkritik ketidakadilan, dan menawarkan wawasan tentang kondisi manusia. Pertunjukan ini menjadi forum dialog, refleksi, dan eksplorasi nilai-nilai bersama. Sebagai bentuk pengakuan atas makna budaya yang mendalam, UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia pada tahun 2003. Pengakuan bergengsi ini menyoroti pentingnya melestarikan bentuk seni kuno ini untuk generasi mendatang. Pengakuan UNESCO membawa wayang kulit menjadi perhatian khalayak global. Hal ini memicu minat baru terhadap bentuk seni ini, yang mengarah pada peningkatan penelitian ilmiah, pertukaran budaya, dan kesempatan pertunjukan di panggung internasional. Pemerintah Indonesia bersama Lembaga Kebudayaan dan Masyarakat telah melakukan berbagai inisiatif untuk melestarikan warisan wayang kulit. Ini termasuk mendukung pelatihan dalang dan musisi generasi baru, mendokumentasikan teknik tradisional, dan mempromosikan wayang kulit melalui festival, lokakarya, dan program pendidikan. Pengakuan oleh UNESCO menjadi katalis bagi revitalisasi dan pelestarian wayang kulit. Wayang kulit, yang dulunya hanya terbatas di desa-desa dan istana-istana Jawa, kini telah mendapat tempat di panggung global, berbagi kisah-kisah abadi dan seni yang memikat hati khalayak yang lebih luas. Meski memiliki akar sejarah kuno, wayang kulit telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berkembang seiring perkembangan zaman. Dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi, bentuk seni ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, merangkul teknologi baru, dan menggabungkan tema kontemporer ke dalam kerangka tradisionalnya. Beberapa dalang telah memasukkan unsur-unsur multimedia, seperti latar belakang yang diproyeksikan, efek khusus, dan bahkan animasi ke dalam pertunjukan mereka. Yang lain telah bereksperimen dengan musik elektronik dan desain suara, menciptakan lanskap suara yang lebih mendalam dan kontemporer. Di luar inovasi teknologi, wayang kulit juga telah menunjukkan kemauan untuk mengatasi masalah sosial dan politik kontemporer. Dalang telah mengangkat tema-tema seperti korupsi, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial, menggunakan karakter dan narasi tradisional untuk menghadapi tantangan dunia modern. Semangat inovasi dan adaptasi inilah yang sangat krusial bagi keberlangsungan relevansi wayang kulit. Dengan merangkul ide-ide baru dan terlibat dengan isu-isu kontemporer, bentuk seni kuno ini telah berhasil memikat penonton generasi baru, sambil tetap setia pada akar budayanya. Seiring kita melangkah lebih jauh ke abad ke-21, kebutuhan untuk melestarikan dan mempromosikan wayang kulit tidak pernah sebesar ini. Bentuk kesenian kuno ini menghadapi banyak tantangan, termasuk merambah hiburan modern, berkurangnya jumlah dalang ulung, dan perubahan lanskap budaya. Mendukung pelatihan dalang generasi baru sangat penting, seperti halnya dokumentasi dan pelestarian teknik dan repertoar tradisional. Menciptakan kesempatan agar wayang kulit dapat dipentaskan dan diapresiasi oleh khalayak yang lebih luas juga penting. Ini termasuk menyelenggarakan festival, lokakarya, dan program pendidikan yang memperkenalkan bentuk seni ini kepada generasi muda dan menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang signifikansi budayanya. Masa depan wayang kulit bergantung pada komitmen kolektif kita untuk menjaga agar bentuk seni kuno ini tetap hidup. Dengan mendukung pelatihan dalang baru, mendokumentasikan teknik tradisional, dan menciptakan kesempatan untuk pertunjukan dan apresiasi, kita dapat memastikan bahwa bayangan wayang kulit terus menari untuk generasi mendatang. Merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga warisan budaya yang berharga ini dan mewariskannya kepada anak cucu kita,
sebagai bukti kekuatan abadi dari penceritaan, kesenian, dan jiwa manusia.